hitung-hitungannya luar biasa. Makanya di daerah saya Bekasi banyak TPA yang gulung tikar, padahal pakai keramik. Tapi begitu bangkrut, gulung tikar. Kenapa? Karena bukan para ustadz yang tidak mau ngajar, tapi banyak orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya di dalam pendidikan. Ini luar biasa. Sekarang kita masuk internet nih, dan sekarang pesantren ada yang lebih mudah tuh. Orang dulu ke pesantren pakai kiai, sekarang kita tinggal masuk pesantren Mozilla, kiainya Google. Tinggal buka, semua ada di situ, tapi berkahnya nggak ada. Orang dulu ilmunya sedikit, tapi berkahnya luar biasa. Tapi orang sekarang ilmunya banyak, berkahnya nggak ada. Sekarang baca Yasin bolak-balik, bikin air, orang belum tentu sembuh diobatin. Orang dulu bacaannya juga nggak jelas, yang jelas ludahnya doang. Kadang-kadang masih manjur, belum ya? Bukan Al-Fatihah yang dibaca. Langit kelap-kelap, bumi gonjang-ganjing. Karas kodon berbong, gawaras abung, manjur. Tapi sekarang sampai Yasin 3 balik nggak manjur. Kenapa? Karena keikhlasan hati kita nggak ada. Di zamannya para wali, baca Bismillahirrahmanirrahim, nyebrang ke laut, ngambrang. Sekarang situ baca Bismillah 100 kali, nggak usah ke laut. Kali Citarum. Kalau nggak kira-kira? Kalau makanya jangan jadikan bulan puasa ini buat alasan kita untuk tidak melakukan aktivitas yang terbaik. Kalau kerja, insya Allah kalau nanti di akhir lebaran atau sebelum lebaran, minimal seminggu sebelum lebaran dapat THR-nya. Dapat ya? Dapat kalau dikasih. Kalau kerja nggak usah dikirim THR. Kalau kerjanya bagus, kreativitasnya bagus, nanti juga bosnya ada pikirannya. Betul nggak? Kalau nggak dikasih juga, emang dasar. Begitu juga pada Allah. Kita udah puasa, udah sholat, tarawih dengan baik, insya Allah Allah mau berikan yang terbaik buat kita. Saya nggak pernah dikirim THR, tapi insya Allah setiap lebaran nggak ada. Allah akan memberikan THR yang luar biasa. Benar nggak? Saya semenjak saya dari kecil nggak pernah Pak yang namanya beli beras. Yang beri mak saya dulu. Ini saya nggak beli beras. Kenapa? Karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, Ramadan, ridwanullah. Yang kedua, mahabbatullah. Huruf mim, mahabbatullah artinya cinta kepada Allah, dicintai oleh Allah. Enakan mencintai atau enakan dicintai? Hah? Kalau ibu-ibu pengen dicintai oleh suaminya, pengen bapak-bapak pengen juga dicintai oleh istrinya. Saling cinta maka akan terjadi mahabbatullah. Kalau yang satu cinta, yang satu enggak, kira-kira enak ya? Kita cintai perempuan, kita kejar-kejar kemana aja, tapi dicuekin, enak nggak kira-kira? Yang enak adalah yang satu mencintai kita dan kita juga mencintainya. Ini yang luar biasa. Ada istilah bertepuk sebelah tangan. Enak ya kalau gitu? Nggak boleh. Makanya mahabbatullah. Jadi supaya suami-suami betah di rumah, itu juga ada kuncinya. Rasulullah mengajarkan kalau suami betah di rumah, lakukan aktivitas. Ketika tidur sama suami, disunahkan mandi kedua-duanya. Jadi kadang-kadang pulang kerja langsung naiknya keranjang. Ya betul ya? Masih buat kecil gitu ya. Mandi, suaminya mandi, istrinya mandi. Habis sudah mandi, dandannya rapi, ada minyak wangi, 2 botol tuang semua. Insya Allah disemutin 2 botol. Jadi begitu lakinya masuk, suaminya masuk ke kamar, insya Allah ketika wangi betah. Hati-hati Bu, kalau suaminya nggak betah di rumah, sekarang banyak banget yang disebut GABLAY. Apa tuh? Nah itu, saya nyebutnya nggak tega bulan puasa. Ya. Sekarang tempat begitu banyak. Subhanallah, di Cawang bypass di bawah itu, kalau jam 5 sore sampai jam 6 di pinggir jalan udah ngantri. Cakep-cakep, kadang-kadang ada talinya juga 300-400. Kalau udah subuh Pak, udah 1.002 kadang-kadang. Ya Bekasi, di Bekayu itu, di belakang Polsek Bekasi Selatan, di tanjakan kedua, pas ada pohon waru, di situ ada juga malam 1 yang ramai.
Di daerah Pondok Ranggon ada pemakaman Pondok Ranggon, di bawahnya ada 2 gang kelima sama gang mawar. Yang gang kelima ada muda anda. Kalau gang mawar ada tuan sedikit. Itu yang banyak supir truk. Ya kita juga sering lihat gitu. Kan yang nggak boleh mampirnya, betul nggak? Ustaz boleh nggak melihat atau lewat? Boleh, tapi mampirnya yang ya nggak boleh. Jangan kayak Pak Haji disuruh mampir. Pak Haji, mampir Pak Haji, haram. Mampir Pak Haji, haram. Pak Haji gratis, alhamdulillah. Ini yang tidak boleh. Jadi dengan kalimat mahabbatullah, mencari cintanya Allah, lakukan aktivitas yang baik. Lakukan aktivitas dalam bulan puasa ini, karena pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semacam seminar, kita dengerin. Ketika seminarnya ini mengharap ridha Allah dan pahala, kira-kira dapat ya? Dapat. Kemudian tadi yang berbicara di depan, diniatkan karena Allah, insya Allah dapat pahala juga. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua itu tergantung kepada niat kita. Niatnya baik, insya Allah dapat yang baik. Niatnya buruk akan dapat yang buruk. Dalam sebuah hadis qudsinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, saya bagaimana tergantung prasangka daripada umat saya. Kalau prasangkanya baik, insya Allah semuanya jadi baik. Tapi kalau prasangkanya buruk, semuanya akan jadi buruk. Ada kisah kecil begini. Di zaman pesantren dulu ada seorang kiai, dan kiai ini punya murid kesayangan. Namanya Udin. Orang dulu ada namanya Udin di sini. Udin ini paling baik sama kiainya. Suatu hari pada bulan suci Ramadan, si Udin ini kepengen bawain kurma, tapi nggak bisa beli kurma. Dia mau bawain kolak, nggak bisa bawain kolak. Akhirnya dia bawa singkong dari rumahnya. Kenal singkong? Ya, singkong. Begitu dibawa ke tempat kiainya, karena niatnya ikhlas, kepengen mengharapkan ridha dari Allah, murni karena dia ingin berbuat baik. Ketika singkong ini dibawa, assalamualaikum ya kiai, ini saya bawa singkong buat bikin kolak. Kata kiai, ya Allah luar biasa, perhatian luar biasa. Cuma singkong tapi masih dibawa ke sini. Dia bilang sama istrinya, Umi, ini murid kita bawa singkong. Yang namanya orang ngasih biasa dulu pasti ketika ngasih ingin berusaha memberikan yang terbaik lagi. Di belakang ada apa, Umi? Ada kambing kiai. Ya udah, singkong mau masuk, kasih kambing si Udin. Enak gak tuh? Paginya bawa singkong, pulangnya bawa kambing. Kenapa? Karena niatnya ikhlas. Tidak kepingin dapat balasan, tapi Allah yang memberikan balasan. Akhirnya si Udin yang tadinya berangkat bawa singkong, pulangnya bawa kambing. Sampai di jalan ketemu sama temannya, namanya Ucok. Ditanya, dari mana Din? Dari rumah kiai. Kok bawa kambing? Saya tadi bawain singkong. Pulangnya dikasih kambing. Jadi karena orang dia ikhlas, si Ucok ini mikir bawa singkong jadi kambing. Gimana kalau singkong kambing? Pasti jadi sapi. Kan gitu niatnya. Niatnya udah gak bagus. Dipikirin sambil jalan, ya Allah, singkong jadi kambing, kambing pasti jadi sapi. Akhirnya gak punya duit, dia bela-belain beli kambing. Ketika sudah dapat kambing, dibawa ke rumah kiainya. Assalamualaikum kiai, saya bawa kambing. Wah, luar biasa. Buat apa kambing? Buat bikin gulai kiai. Akhirnya dibawa kambing masuk ke dalam, ditanya, Umi, kita di belakang punya apa? Punya singkong kiai. Kan di singkong ini. Akhirnya yang tadi berangkat bawa singkong, pulangnya bawa kambing. Yang bawa kambing pulangnya karena niatnya juga tidak bersih. Jadi tidak mencari mahabbatullah, tidak mencari ridha Allah. Akhirnya yang tadinya mengharapkan ganjaran malah tidak dapat ganjaran. Yang tadinya mengharapkan ganjaran dari Allah, semuanya akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama Ra, yang kemudian Mim, yang ketiga adalah Qad, domanullah, jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau puasanya ikhlas, kita dijamin oleh Allah, dijamin masuk surga. Karena kalau misalnya kita puasa, target kita berangkat dari iman, kemudian la'alakum tattaqun, jadi orang yang bertakwa. Dan takwa inilah nanti tiket kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Yang masuk surga bukan kiai, yang masuk surga bukannya ustaz,
Yang masuk surga bukan habaib, yang masuk surga bukan pejabat, yang masuk surga bukan rakyat. Tapi siapa yang masuk surga? Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Yang masuk surga adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira bertakwa semuanya ini. Takwa bukan bapaknya Batak, namanya Jawa. Takwa ini takut kepada Allah, taat kepada Allah. Jadi bedanya taat sama takut. Kalau taat insya Allah juga ada takutnya. Tapi kalau takut belum tentu taat. Takut sama atasan, sama bos. Kalau lagi ada atasan ya baik-baik aja. Begitu atasannya nggak ada, suka berbuat tidak baik. Artinya takutnya cuma sementara. Kalau taat insya Allah juga mengandung rasa takut. Domanullah, jaminan Allah pada bulan suci Ramadan ini, di samping diampuni dosa-dosa kita, juga insya Allah kita ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu kepengen masuk surga nggak, Bu? Ibu-ibunya sedih banget dah. Saya masuk surga nggak, Bu? Mau masuk sendiri apa mau dimasukin? Ya, yang penting masuk dah. Pokoknya dimasukin ya, masuk sendiri yang penting masuk. Kemudian yang keempat adalah ulfatullah, kasih sayang Allah. Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita. Pada bulan suci Ramadan ini jangan sekali kita mengeluarkan perkataan yang tidak baik, karena Allah menurunkan kasih sayangnya kepada kita. Kalau sudah kasih sayang diturunkan kepada kita, insya Allah hidup kita menjadi tenang. Jangan sampai kita puasa cuma ngarepin berbuka puasa doang. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali membagi 3 bagian daripada puasa ini. Yang pertama adalah shaumul am, yaitu puasanya orang kebanyakan. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan di siang hari, ini sudah disebut puasa. Benar ya? Tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan aktivitas seksual di siang hari sudah disebut puasa. Tapi mulutnya tidak puasa, kupingnya enggak puasa, kakinya tidak puasa. Apalagi sering jalan raya, mata susah banget nahannya. Tadi kita lagi naik mobil di depan kita, ada anak SMA pakai motor, roknya pendek, nggak dilihat-lihatan. Kan di depan kita, kan begitu ya? Kita mau nabrak, akhirnya gimana coba? Ya kita lihatin aja dan sambil lihatin, astagfirullahaladzim gitu ya. Biar pelit gitu. Jadi tidak makan, tidak minum, tidak melakukan aktivitas seks di siang hari, ini sudah dianggap puasa. Tapi mulutnya tidak puasa, tangannya tidak puasa. Kalau pas ngomongin orang pakai dalil, ini mohon maaf nih Bu ya, ini bukan ngomongin orang ini mah. Ini maaf nih, bukan orang ini mah ya. Setan kali ngomongin. Ya orang juga. Lalu yang kedua, shaumul khawas. Puasa menjaga dari yang membatalkan puasa, tapi juga menjaga dari yang membatalkan pahala puasa. Lagi puasa ngomongin orang batal nggak? Enggak. Pahalanya batal. Puasanya nggak batal, tapi pahalanya batal. Makanya kalau misalnya lagi puasa jangan ngomongin orang, kita ngomongin monyet aja. Itu nggak batal. Benar ya? Jadi jangan sampai kita puasa kita hanya dapat haus dan lapar, lantaran mulut kita tidak dijaga. Jangan kan bicara yang jeleknya, baiknya aja juga masih kurang bagus, gibah namanya. Benar ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, shaumul khawas. Di samping dijaga yang membatalkan puasa, dijaga juga dari membatalkan pahala puasa, juga dijaga juga dari keinginan untuk berbuka secara berlebihan. Jangan seperti di kampung saya. Sore-sore begini jam 5 apa aja udah dibeli. Ada tukang cendol dibeli. Ya, ada tukang kolak dibeli. Begitu pas maghrib setengah 6, taruh di meja, udah dikoleksi, dia siap mana dulu nanti yang dimakan. Ini lapar mata, puasa ngancam namanya. Begitu nunggu maghrib, itu bukan tadarus Al-Quran, bukan Al-Quran yang diambil, bukan kitab untuk mutalaah, tapi dipegang remote TV. Itu remote pencet sini, kalau kita nafas dan teriak, sialan banget pencet dulu.
Ngapain? Cari acara yang paling digemari pada bulan suci Ramadan. Acara apa? Ada artis yang digemari, Afgan Mafis. Ini paling dicari ini. Pernah ditencet MNCTV belum? Pencet lagi SCTV juga belum. Pas pencet TVRI udah azan, buru-buru mau buka, ngapain TVRI Bandung. Kita buka dari. Lalu sebelum buka puasa, mungkin beberapa menit baca Al-Quran. Tadarus Al-Quran minimal 1 ayat, benar nggak? Jadi jangan TV dilihat. Sekarang banyak juga orang mau sholat maghrib nungguin iklan di TV. Pak, udah Pak, sholat udah maghrib, ntar dulu kalau pas iklannya. Kan gitu, nungguin iklan, kemudian baru sholat. Makanya jangan salah ketika orang lagi sholat masih mikirin Haji Muhyiddin. Saya pernah begitu imamin dipesan, jadi imam ya, jangan lama-lama Ustaz, Haji Muhyiddin lagi rame banget ini. Giliran apa sekarang? Giliran Yamah nikah sama tulang togu. Ya Allah. Padahal sekarang Yamah udah nikah sama tulang togu. Yang naksir sama Haji Muhyiddin kan cuma sama Mak Nok. Biar dia ada cakap, kalau nggak suka juga Mak Nok. Kan gitu. Itu yang kedua. Jadi tidak mengharapkan selalu datangnya berbuka dengan berlebihan. Saya terus terang aja berbuka puasa, saya nggak pernah banyak Pak. Saya buka puasa cukup air putih segelas. Sholat subuh sama nasi sepiring. Cukup udah. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan tarawihnya males. Pernah ada yang lagi buka baru setengah kolak disamper sama ibu-ibu. Tarawih enggak? Akhirnya kolaknya taruh di atas lemari. Begitu sampai di masjid lagi tarawih, pikirannya cuma kolak di atas lemari. Lagi tarawih, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kolak kita ada pusing. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan marah di tiga kan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ulang dulu kayak ayat tadi. Ayatnya sholat apa? Yang dipikirin kolaknya. Makanya kalau buka puasa jangan ditunda-tunda. Buka puasa secukupnya, kemudian berangkat ke masjid sholat tarawih. Mau 11, mau 23, yang penting tarawih. Jangan dipilih-pilih. Tarawih cari yang dikitan gitu ya. Yang mau 23 silakan, yang 11 silakan, yang agak bagus jangan tarawih. Masih sore 23, di sini 11 saya bingung mendingan nggak tarawih ya. Itu sama dengan kita datang ke pasar Tanah Abang. Yang satu bilang, Pak, ini celana buatan Amerika bagus, nggak luntur. Ditawarin lagi, yang ini celana keluaran Spanyol bagus, anti sobek. Di sini bingung, mendingan nggak pakai celana sekalian. Itu tidak punya prinsip. Belum pernah ada yang nanya sama saya waktu di SMP, Ustaz, orang tua saya rajin banget puasa, tapi nggak pernah sholat. Saya bilang, kalau ada orang puasa nggak sholat, sama artinya seperti orang pakai gesper nggak pakai celana. Pernah nggak ngalamin? Coba dites, pakai gesper nggak pakai celana, jalan ke pasar. Rame nggak kira-kira? Rame. Jadi puasa ini bukan hanya sekedar menahan nafsu kita, menahan lapar dan minum, kemudian pada saat maghrib kita berbuka puasa tanpa punya makna yang terkandung di dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Sia-sia.